Aduh, sendirian banget. Mas, mas, mas. Yuk. Ini masa gue sendirian. Temenin lah. Dia gue capek banget sumpah. Gue bisa sholat. Iya nggak gitu juga tapi Gue bisa sholat. Lu buru-buru. Lu minta buru-buru. ya gimana, gue harus cepet, gak enak. Ya gue baru beres sholat langsung kesini. Udah pakai dulu deh, udah pakai dulu dah. Dah. Ya, ada aja emang kerjaan tuh. Hari-hari komedi gue, heran gue juga. Kan kita tidak boleh melupakan ibadah. Betul. Lupa di take out kan. Ya bener sih, bener. Iya kan? Iya bener. Lu habis sholat jadi? Sholat. Alhamdulillah, akhirnya sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya sholat. Ya, udah opening dulu. Balik lagi bareng sama kita di dialog amatir. Udah stop. Stop. Udah habis itu udah. Energinya langsung habis. Energinya langsung hilang. lagi ini recharge. Ih, sedap. Ya recharge tapi butuh kadang-kadang. Recharge gue kan introvert, jadi gue butuh kayak diem gini. Cek. Tuh pakai power bank nggak bisa. Banyak banget ke counter dulu. Apa itu banyak banget handphone, pusing gue. Satu kan buat ML. Mobile Legend. Iya benar, buat mobile. Enggak kok. Apaan? Udah diselamatin, dia jatuh lagi, sumpah heran. Hari ini kita mau ngapain, Mas? Ngapain? Diem aja lah. Ya anjir, diem. Toksik dah lu. Tapi sekarang kan hari kerja nih. Hari Senin sih, bukan hari kerja. Betul. Hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari kerja. Lu kerja dari tahun berapa? 2018. Udah berapa tempat? Kalau gua itu pernah kerja ya kayak cuman di satu tempat. Satu dong, jadi gue Bisa dihitung. Gak usah gini-gini. satu pengalaman tempat Isi. kerja doang. Iya. Nah, jadi lu berapa tempat? 5 dari 2018. Banyak juga ya. Lu pindah-pindah kenapa? Karena tempatnya toksik atau gimana? Cek, bagus banget bridgingnya sumpah. Ya ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Sesuai sama tema kita hari ini pokoknya. Toxic relationship. Enggak ada, bukan. Bukan. Aduh, anjir. Kita bukan folik saya. Creative Fox. Gak, kita gak bahas. Jadi kita bahas toxic workplace. Apa itu? Apa itu? Gak ditulis lagi di sini, kampret. Oh iya betul. Tapi tadi lu pernah di posisi itu? Pernah di perusahaan yang ya toxic workplace lah. Pernah. Lu lebih memilih pada saat itu ya. Lu kan pasti pada saat itu lu begitu tahu tempat itu toxic, apakah pada saat itu lu langsung keluar atau kayak bertahan dulu? Gue masih sempat bertahan dulu. Oh iya. Berapa lama gitu? Kayaknya nyampe 6 bulan juga. Terus itu gue cabut. Ciri-cirinya, maksudnya lu tahu kalau misalnya itu tempat toxic gimana? Agak susah sih sebenarnya gue ngejelasin ya. Maksud gue ngejelasin agak susah soalnya. Gampang. Apakah banyak politiknya? Boleh kayak gitu ya? Boleh lah. Boleh. Kayak misalnya atasannya, misalnya terlalu sikut-sikutan. Kalau sikut-sikutan menurut gue nggak masalah sih. Ini lebih ke ngejelekin di belakang. Sakit coy, disikut. Iya, bener sakit banget. Disikut emang sakit kebetulan. Mau secara apapun sikut sakit. Enggak, maksud gue ini lebih ke saling jatuhin. Gitu. Kan itu udah menurut gue MT nggak? Hah? MT nggak? MT apa? Makan temen. Makan teman, makan ludah sendiri itu. Udah semua itu lengkap gitu pokoknya. Iya beneran, muka dua. Jilat ludah sendiri. Iya, muka dua gitu segala macam. Oh iya. Beneran. Oh. Kalau lu pernah dapat tempat kerja kayak gitu? Kalau Nggak usah lah. Toxic workplace menurut lu gimana sih? Tempat kerja yang toxic gimana sih menurut? Kayak gimana? Ciri-cirinya deh. Kalau tadi kan menurut gua kayak gitu. Macem-macem ya, maksudnya kayak muka dua, maksudnya kayak orang yang suka ngejilat, jilat atasannya. Wah, ada nggak? Rambutnya dijilatin. Kita serius, ini dalam konotasi Ya, bener. toxic workplace. Dengan istilah biasanya politik, Iya. habis itu juga banyak faktornya dari atasan, dari temen, menurut gue ya. Temen ada yang akhirnya makan temen kayak ngejelek-jelekin kita. Iya. Di ke atasannya kayak gitu. Abis itu juga ya politik lah, abis itu juga ada yang kayak kalau family business mungkin beda ya. Tapi itu lebih banyak loh, setahu gua. Lebih banyak yang kayak gitu. Yang makan saudara sendiri lah ibaratnya. Ya gua nggak tahu
karena gue tidak pernah cemplung. Masih itu toxic workplace. Habis itu yang intinya kayak misalnya habis itu sebagai atasan nih harusnya adil. Ini ada yang kayak ketika ada masalah jadi personal banget. Oh iya benar. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue ya susah kalau misalnya lu mau akhirnya bersaing secara sehat, secara fair gitu ya. Iya, kalau misalnya ada problem, habis itu lu udah ngomel misalnya negurnya bukan negur karena pekerjaan lagi tapi personal karena maka ada dendam pribadi gitu. Iya, jadi menurut gue itu salah satu ciri-ciri menurut gue. Kalau menurut lu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Kalau menurut gue soalnya mungkin ada yang pengen naik apa gimana. Maruk. Ya, maruk serakah. Iya, serakah. Mungkin. Karena jadi maksudnya ya itu kita pernah bahas beberapa topik sebelumnya kayak jadinya karena dia tamak atau maruk, itu dia kayak mau menghalalkan segala cara. Termasuk jatuhin teman sendiri. Iya. Itu jahat sih. Iya, menurut gue inti permasalahannya adalah yang sering terjadi, yang sering gue lihat dan gue dengar adalah ya karena dia ingin mencapai posisi. Jadi ngamanin bangku gitu ya. Iya. Waduh, itu politik banget ini bang. Iya makanya. Tapi banyak sih kayak gitu. Iya makanya itu menurut gue sih kenapa bisa terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau gue nanya sama lu kan bisa dibilang kalau tempat gue yang sebelumnya kan gue nggak kenapa-napa, fair lah, sehat lah, nggak ada tuh toxic. Nggak ada. Banget nggak adanya. Nggak ada banget pokoknya. Nggak ada. Cuma bikin capek aja ya. Iya. Ya maksudnya kerja kan capek. Iya. Kalau nggak mau capek lu tidur aja. Iya, kalau misalnya lu nggak sesuai ya keluar Gitu. selesai gitu kan. Aman sekali. Nah, lu kan intinya ya lu pernah di kondisi seperti itu, tapi ketika lu ketemu dengan situasi seperti itu, lu bakal ngapain? Gua keluar sih kayaknya. Immediately. Immediately. Oh iya. Pokoknya asap. Gue keluar secepatnya, sesegera mungkin gitu. Gue takut sih kayak gitu. Soalnya bukan cuma stres di kerjaan, malah bawa ke rumah stresnya. Menurut gue pribadi gitu loh. Apalagi gue anak zaman sekarang yang gampang karena mental health gitu kan. Saya stay. Enggak beneran. Tempat kerja dan stres biasanya tuh kadang-kadang suka kebawa ke rumah gitu. Iya, habis itu orang lain kena imbasnya. Nah, itu maksud gue kalau tempat kerja aja nggak lo anggap kayak rumah kedua lo sendiri kan nggak enak. Tuh, jadi lo kerjanya nggak all out gitu, nggak semuanya yang dikeluarin gitu. Tuh, Nah, tapi kalau situasi gini, tempatnya toksik, tapi gajinya gede. Oh, nggak bisa juga gue. Jadi lu lebih Kecuali kalah sama kebutuhan. Jadi lu lebih milih gaji kecil tapi tempat positif dibanding gaji besar tapi tempatnya toksik. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lah. 2 kali lipat. 3 kali lipat. Terus selanjutnya gimana sih cara bertahan? Enggak. Iya sih kayaknya. Buat sekarang ya? Buat sekarang lu memilihin toxic workplace? Enggak dong. Enggak dong. Buat sekarang kayak lebih main aman aja ya. Nggak apa-apa lah gaji kecil, yang penting gue seneng. Nggak tahu ya, maksud gue tiap orang kan berubah. Bisa kalah sama kebutuhan kan. Iya, tadi lu bilang. Iya gitu. Mungkin Aduh, cicilan banyak. betul. Kayak sekarang cicilan banyak gitu. Itu mungkin nanti kalau kalah sama kebutuhan ya nggak apa-apa lah, telan aja lah. Tuh namanya kita bukan siapa-siapa ya. Gitu. Tapi nanti lu sakit, gaji gede tapi buat ngobatin diri lu sendiri. Nggak apa-apa, invest lah ke rumah sakit, RSPP deket kok. Iya, berarti kan lu tidak bisa buat bayar cicilan tapi buat bayar penyakit tuh. BPJS. Kalau lu lebih milih mana? Mendingan yang gajinya lebih kecil sih. Ah iya. Ya nggak apa-apa lah, yang lebih kecil 1 juta nggak apa-apa lah. Gue juga nggak apa-apa banget malah. Kalau cuma beda 1 juta doang. Iya kan? Lumayan sih 1 juta. Oh iya. Lumayan sih. Tapi mesti dibanding sama stresnya. Buat bayar BPJS. Gak. Ya, tapi Sumpah ini bercanda mulu, heran gue dari hari-hari. Aduh, muncrat. Tapi gue lebih milih itu sih yang mesti gue lihat kondisinya, perbedaannya worth it apa enggak segala macam gitu. Kalau sih. worth it oke lah ya. Kemudian yang ya udah lebih kecil dibanding gue stres segala macam dan gue sakit nanti. Iya sih, tapi bener sih. Kesehatan kan penting ya. Kebetulan kesehatan penting ya. Banget. Jangan kerja tipes. Mahal coy. Kesehatan tuh paling mahal. Misalnya gini, coba gue nanya sama lu ya. Let's say lu dapat kerjaan, dapat tempat kerja yang toksik. Apa yang lu lakuin? Gue nggak tahu karena gue belum pernah. Kalau lu gimana? Kalau gue keluar kan dia dijawab. Oh iya. Udah kelar. Kan gimana cara bertahan? Kan lu waktu itu sempet yang kayak bertahan juga kan? Oh, gue ini apa namanya? Jadi biasanya kan Tenggo. Langsung go. Nggak, gue tren good time. Ya gue lebih gitu sih. Chips Ahoy. Ahoy yang lebih murah. Lebih murah. Superman gue.
Nggak, gue bisa gitu. Langsung pulang atau gue lebih tertutup lah sama orang. Lebih nggak bawel. Gitu. Selama gue masih bawel berarti gue masih nyantai lah harus. Cuma kecuali kalau emang lagi capek ya, beda. Pokoknya udah toksik banget, gue lebih ke diem aja nggak mau ngurusin orang lah. Itu urusan pribadi aja. Tapi lu nanti bisa disalahin juga kayak kamu pasif banget segala macam kalau udah kena pribadi tuh personal. Lebih gampang keluar. Alasan makin besar untuk keluar. Ya udah Pak, keluarin aja. Kalau dikeluarin kan ada kompensasi. Gitu. Kalau gue gitu kemarin. Gue lebih baik diem aja lah, ya udahlah pasif aja, bener pasif aja. Soalnya takutnya kalau misalnya kita lebih aktif malah gak nyaman gitu, ntar diomongin kalau kata orang Sunda mah takut diomongin. Tuh gak enak kan soalnya diomongin dari belakang. Ya betulan doi lagi ngomong di belakang nih. Lu anggap deh, lu masuk deh di perusahaan kayak gitu, lu mau resign apa lu tahan dulu? Gue enggak. Lu resign? Enggak resign? Enggak. Tahan dulu. Gue ikut jadi toksik. Minoritas kalah sama mayoritas. Gue tiba-tiba gue terinfluence. Jadi iya. Lo toksik? Oke, gue ikut. Gue nyemplung ke dunia lo. Gue kasih tahu cara mainnya. Gue lewat dalam set, gue begitu di atas gue bersihin. Anjir, sumpah aneh banget tuh. Gue menyerang dari dalam. Enggak, tapi gue akan keluar sih. Terus kenapa lu bilang enggak? tapi gue akan keluar karena maksudnya gue mementingin kesehatan gue juga. Kesehatan mental ya lu. Gue akan resign karena kesehatan itu nomor 1. masa depan coy. Nomor 2 nih si Padang. Capek gue. Iya, karena kesehatan menurut gue itu nomor 1. aset masa depan. Oh ya benar. Gue juga setuju banget tuh. Jadi gue mentingin itu dulu sih. Ciri-ciri lo berada di lingkungan kerja yang toksik. Yang pertama ini kalau based on berdasarkan dari tim ini beberapa ada ciri-cirinya lah ketika lo berada di lingkungan kerja yang toksik. Yang pertama adalah lebih banyak kehidupan kerja daripada kehidupan pribadi. Oh berarti kalau kayak gini berarti workload yang banyak itu termasuk toxic workplace dong? Work apa? Workload. Apaan tuh? Kerjaan yang mesti dikerjain banyak banget. Itu workload. Tergantung lah. Nah ini lebih banyak kehidupan kerja daripada kehidupan pribadi. Kalau menurut gue tergantung. Kerjanya datang langsung dikerjain apa datang ditumpuk dulu? Bukan, tapi maksudnya kan kadang yang kayak misalnya dikasih tugasnya yang banyak banget gitu loh. Gitu segala macam. Kayaknya iya sih. Berarti itu termasuk kayaknya. Berarti gue termasuk nggak ya? Oh bentar ya. Itu yang pertama. Oke, berarti kalau ngelihat dari penjelasan ini berarti workload yang terlalu banyak juga termasuk. Tapi enggak juga sih menurut gue. Tergantung lah. Kalau gue mikirnya gini, kalau dikasih kerjaan yang banyak berarti yang ngasih kerjaan tuh percaya kalau kita bisa ngerjain. Tergantung cara pandang kita. Iya. Tuh. Jadi jangan negatif banget hidup lu nih. Itu siapa sih? Tuh, nomor 2, komunikasi yang buruk. Ini bener nih komunikasi. Tapi tergantung kalau kita yang salah. Iya, bener. Kalau kita yang salah ya bukan toxic workplace dong. Iya, berarti tergantung. Tapi ini mungkin mostly kali ya. Mostly. Iya. Maksudnya kayak ketika kita ngasih ide atau segala macam dia nggak open minded lah. Ah, iya benar. Open minded. Abis itu juga kayak apa ya? Cuman percaya sama satu sumber. Iya benar. Jadi ketika ada yang ngomong A, dia cuma A doang. Ya benar sih kalau ini benar. Nomor 3, selalu muncul drama. Ini benar. Ini legit, 100% legit. Iya, kalau banyak drama itu udah toxic banget. 100% legit ini. Iya. Ini terus sangat legit. Ya ini kayaknya nggak usah dibahas lah. Kayaknya lu iya banget, kayak pernah ya? Iya pernah. Tempat lu itu banyak drama. Drama cuy. Asli. Tau gak lu? Contohnya kayak gimana? Maksudnya gue nggak tahu soalnya maksudnya contoh drama tuh yang kayak apa gitu di dunia kerja. Kayak apa ya? Aduh, gue harus hati-hati nih masalahnya. Ya udah, berarti tadi selalu muncul drama ya. Berarti itu udah toxic banget lah. Apa-apa ada masalah dikit jadi lebay. Pokoknya semua gitu. Dianggap masalah besar lah. Padahal kadang-kadang tuh kan nggak semua masalah besar kan, tergantung kita ngeliatnya gimana. Tuh. Nomor 4, kurangnya respect dan penghargaan yang mereka berikan atas kerja keras karyawan. Iya sih, kurangnya respect iya. Hah? Kayak lu paham deh ini. Iya, jadi maksud gue kayak kalau misalnya nih, menurut gue pribadi ya, kayak misalnya salah satunya adalah menurut gue ketika ada problem nih, entah problem tim atau personal, sebaiknya ngomongnya sama yang bermasalah aja. Menurut gue.
secara personal. Iya, jadi kayak empat mata. Nah. Habis itu jadi bukan yang kayak negurnya di depan orang rame-rame kayak gitu. Oh ya, jadi intinya nggak usah nyanyi lah ibaratnya. Ya lu tuh harus, menurut gua, oke lu atasan, tapi lu juga harus tahu how to be a good leader. Permasalahannya lo negur, silakan negur. Buat apa lu mau jadi mau bikin social punishment, jadi bikin malu depan orang, kan nggak perlu. Yang nggak usah digembor-gemborkan. Iya, ya, maksudnya kayak semua orang harus tahu. Kalau lu punya cara yang lebih betul, lebih benar, ya lu kasih tau secara personal. Lu negur silakan. Nggak salah. Mau keras juga menurut gue silakan kalau memang udah fatal. Tapi maksudnya menurut gue jangan di depan orang. Ya, jadi biar ini maksudnya biar atmosfernya juga nggak berubah gitu kan. Iya, maksudnya kan kita juga bisa jadi dilihat, dipandang orang ketika gue punya salah, habis itu misalnya ditegur depan orang lain kan juga akan mandang gue jadi juga gimana kan. Iya, jadi kayak superior banget ya. Nah, itu satu. Habis itu menurut gue kayak misalnya di perusahaan itu kan layer banyak posisi. Iya. Misalnya kita staff, habis itu ada atasan, habis itu ada atasan lagi, atasan 1, atasan 2, kayak gitu kan. Ketika kita yang salah nih as a staff, habis itu staff 2 negor, menurut gue, atasan 2 negor si staff. Menurut gue atasan 1 itu harus nge-backup. Menurut gue. Backup sih. Nge-backup si staffnya, karena kan maksudnya staff ini tanggung jawab atasan 1. Oh iya benar. Jangan malah ikutan ngomelin menurut gua. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Maksud gua gitu. Itu cara pandang gua. Karena tanggung jawab si staff ada di atasan 1 kan. Iya, karena maksudnya pertama kita bisa aja ngomong kayak, kan gua tanggung jawab atasan 1, ketika gua salah berarti atasan 1 ngajarin gua nggak bener. Iya. Ya walaupun sebenarnya tidak begitu juga, cuman maksud gua adalah lu tuh harus tahu posisinya, tanggung jawab lu tuh ya layer-layernya harus tahu lah gitu. Iya, maksudnya ketika depan atasan 2 ya lu backup, tapi setelah itu lu menegur staff lu ya silakan. Wajib tapi lah. maksudnya jangan malah ikut ngomelin Ngejar, atau mempermalukan. Gitu. Itu menurut gue itu ada 2 seperti Efek itu. jerak yang agak aneh sih menurut gua. Iya. Tuh. Nomor 5, kesengajaan dalam membuat drama dan menyulut perdebatan. Ini juga. Ini gue setuju banget. Ini si playmaker drama apa namanya? Troublemaker. Ini nih, biasanya nih sering banget itu jadi nih. Sengaja bikin drama biar dia cari muka. Supaya jadi attention seeker. Oh, cari masalah. Muka gue. Ini cari masalah nih. Cari masalah nih. Itulah maksudnya kembali lagi kayak sering muncul drama ya karena disengaja atau dibuat-buat. Itu lebay. Nomor 6, kesengajaan untuk menghambat perkembangan diri karyawan. Ini berarti dari atasan ya? Oh. Ya. Bisa sih sebenarnya. Dia takut kalah saing. Oh. Bisa kalau ngeliat wah anjir jago nih gue bisa bisa takut jadi posisinya terancam. Iya. Ini banget sih, sinetron banget, tapi di dunia nyata kayaknya beneran ada. Itu. Cemen banget namanya hidup kan berjuang. Ya, namanya kan ya itu berjuang dia kayak gitu. Oh, nggak mau berkembang tapi mau jatuhin orang. Ih, sedap. Keren tuh, sumpah. Iya. Bisa loh kayak gitu loh. Bisa. Ada kok ada. Yaudah, ini lanjut aja, kita ada tips untuk bertahan di lingkungan kerja yang toksik. Nah, jadi jangan langsung keluar. Ternyata ada juga tips bertahan. Betul, ada, makanya cek dulu. Jadi nomor 1 adalah buat batasan yang jelas. Jadi pada saat kalian bekerja atau kerja terus dapetnya lingkungan yang toksik gitu-gitu, jadi cara paling aman atau cara paling yang bisa kalian lakukan yang possible itu adalah terapin namanya work life balance. Kayak gue tadi, Oh iya, itu betul. gitu. Jadi kalian nggak ikut sama, let's say ada drama gitu, ada drama di perusahaan kalian kerja gitu, jadi nggak ikut sama drama itu, Lo nggak akan bisa ditarik juga Nggak akan karena bisa tarik maksudnya juga. orang lo juga nggak ngapa-ngapain, bisa diem segala iya, macam. jadi lebih tutup telinga aja, tutup mata, tutup telinga, cuma ibaratnya kalau zaman sekarang cuma datang kerja ambil gaji pulang. Tapi itu gua setuju sih. Nomor 2, Jaga hubungan baik dengan rekan terpercaya. Tips selanjutnya agar bisa bertahan di lingkungan kerja yang toksik adalah menjaga hubungan dengan beberapa teman sekantor. Nah, ini juga sebenarnya juga harus jeli juga sih menurut gue. Juga harus hati-hati pilih-pilihnya. Karena mungkin kelihatannya baik, ternyata ya itu ngomongin di belakang. ada satu quotes dari Keanu yang menarik. Temen tuh dipilih-pilih, tapi baik sama orang tuh nggak usah pilih-pilih. Oh iya, Ih, betul. keren sekali, gila, membekasi. Keanu Reeves. Enggak, bukan Keanu Reeves, Keanu Angelo. Oh. Antar jemput lontong. Emang bener
dia ngomong sendiri. Iya, jadi maksudnya cari teman-teman yang suportif lah. Oke, lingkungannya toksik, tapi tidak semuanya juga toksik. Betul. Mungkin ada tipe orang-orang yang tadi masa bodoh juga, yang kayak dia cuma mau menjalani hidup aja, memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia tidak mau terlalu banyak ikut campur gitu. Jadi cari teman-teman yang seperti itu yang bisa supporting each other aja. Iya, jadi cari temen lah gitu. Cari temen susah, soalnya cari musuh mah gampang. Ludahin aja orang dia jalan. Nomor 3, fokus ke mengembangkan diri. Nah ini benar nih, gue setuju. Daripada lu fokus sama drama yang terjadi, mendingan lu fokus sama pengembangan diri sendiri. Sedap, keren nih. Jadi lu kayak belajar aja dari orang. Misalnya orang lagi misalnya ngejelasin atau apa, ya udah lu ngedengerin aja. Begitu ada drama ya tutup kuping aja. Tutup kuping aja, tutup mata. Nggak usah sok mau baik kayak ngasih tahu, ngasih jalan tengah atau apa. Ini udah terburuk, kondisi terburuk, kayak bukan berarti kita ngajarin buat jangan berbuat baik. Cuman maksudnya biasanya kalau sudah toxic workplace itu bisa banget diputar balikin. Gini, lebih baik kalian denger. Kalau mau denger pasti nggak apa-apa lah. Tapi jangan pernah ikut campur. Kalau menurut gue pribadi, denger aja udah denger. Oh iya gitu. Cukup tahu aja gitu. Cukup tahu aja. Tutup. Jadi fokus ke diri sendiri. Egois. Tapi maksud gue, ya lu harus prioritasin selamatin diri lu sendiri dulu. Betul. Apalagi lu di kondisi yang emang nggak punya pilihan banyak, lu harus kerja. Iya, apalagi mepet banget misalnya gitu kan. Jadi udahlah yang bener-bener aja, lurus aja. Drama mah nggak usah diikutin, pengembangan diri yang diikutin. Sedap. Jadi fokus ngembangin diri, makan yang banyak jadi ngembang. Enggak, rendam minyak tanah. Itu nomor 4. Cari support system di luar kantor. Oh, ini pacar maksudnya atau gimana? Support system itu tergantung persepsi. Bisa teman, bisa pacar, bisa kolega. Ya, teman. Iya, itu. Iya, jadi maksudnya ya jadi banyak lah cari support system, bisa dari internal kantor atau di luar. Misalnya lu lagi jalan-jalan ke mall apa, lu ajak kenalan aja orang random. Kayak gitu. Lu mau nggak support system gue? Kayak gitu. Ya, jadi tips selanjutnya adalah mencari support system di luar kantor biar bisa bertahan di lingkungan kerja yang toksik. Jadi lu bisa meluapkan keluh kesah lu di kantor sama orang yang tidak ada terlibatnya sama sekali sama kantor lu. Iya. Ada teman cerita lah, tapi bukan dari yang sekantor gitu. Iya. Jadi punya sudut pandang yang lebih netral gitu loh. Dan dia ketika emang misalnya dia cepu, dia nggak ada hubungannya Pukulin aja udah. Tapi maksudnya gitu loh, ketika dia emang jiwanya memang ternyata emang cepu, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Karena dia nggak ada hubungan sama sekali sama tempat kerja kita gitu. Nggak bisa ikut campur juga gitu. Iya. Walaupun sebenarnya jangan. Tapi sebenarnya emang butuh teman cerita tuh. Ketika orang misalnya lu cerita sama gua, berarti lu ngasih kepercayaan rahasia tersebut di gua. Gitu. Betul. Nah lu harus jaga percaya itu. Nah iya. Sebaliknya kalau misalnya kalian jadi support system buat orang lain juga harus dijaga juga. Karena kepercayaan itu lebih mahal daripada minyak tanah. Minyak goreng. Kenapa minyak tanah lebih mahal daripada bensin? Emang iya? Minyak tanah berapa? 20.000 kalau salah. Oh iya. Kalau nggak salah, coba dicari minyak tanah. Harga minyak tanah per liter. Minyak goreng kali bukan Minyak tanah. Tanahnya tanah merah apa tanah apa nih? Gak ada. Harga minyak tanah. 14.000. Loh kan lebih mahal daripada Pertamax. Oh iya bener. Oh iya. Kan lebih mahal kan? Tamak 12.000 ya? Karena kita ngomongin minyak tanah, jadi gue kayak kenapa lebih mahal minyak tanah daripada bensin? Iya bener ya. Oke. Iya gue juga kepikiran. Pemerintah coba dong jelasin ke gue. Jangan dong. Duh, gue minta penjelasan. Gue gak ikut ada ya. Ini jauh jaraknya. Ini jauh jaraknya. Ini sebenarnya kita di beda tempat ini. Iya ini sebenarnya green screen. Ini tuh nggak bisa. Nggak ini green screen sebenarnya. Nih kita semua tuh green screen. Iya. Tapi di tempat yang berbeda jadi. Udah jadi kesimpulannya. Kita masuk kesimpulan aja lah. Kesimpulan aja ya. Jadi udah mau buka puasa soalnya. Iya, benar. Kesimpulannya nggak bisa dipungkiri lah, nggak bisa dihindarin kalau kita semua pasti pingin banget dapetnya namanya lingkungan kerja yang positifnya bang, positif vibes gitu lah, yang nggak toxic segala macam gitu. Jadi kayak terhindar dari rasa dengki, iri, apalagi saling menjatuhkan. Gak enak banget cuy. Smackdown. Iya. Saling membanting. Smackdown tuh jatuhin ke bawah ya, smack tuh ke bawah, gitu ya. Jadi soalnya kan kalau kita bisa dapat lingkungan yang positif, kita dapat lingkungan yang ya pokoknya saling membantu, enggak? Bentar. Kayaknya makin naik. Iya, tahu dah. Jadi kayak brokoli.
Gitu, jadi kalau dapat lingkungan yang positif, nggak ada iri dengki segala macam, nggak ada saling jatuhkan, kitanya juga enak gitu loh, kerjanya juga semangat segala macam. Jadi kayak kalian nih bisa mempraktekkan mungkin tips-tips yang dari kita untuk bertahan, misalnya amit-amit kalian dapat lingkungan kerja yang toksik Dan gitu. kalian nggak punya pilihan lain selain bekerja di situ. Ya betul, karena balik lagi ya, semua ini untuk kesehatan mental kalian sendiri. Bisa. Dan kembali lagi disclaimer Kalau ini hanya opini kita pribadi. Kita dan bukan- berdasarkan pengalaman aja. Berdasarkan pengalaman, kita bukan seorang profesional. Jadi kalau memang ada salah kata atau salah perbuatan, tolong maafkan. Gitu. Oke Wabillahi taufiq wal hidayah. Asli sedap. Oke deh, paling segitu aja dari kita. Sekali lagi kalau misalnya kalian ada topik-topik yang menarik untuk dibahas apa, boleh tulis di komen. Dan kalau misalnya ya udah segitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.